Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semuanya. Kembali lagi di channel YouTube Pojok Asa, channel YouTube yang berisi tutorial belajar desain grafis dan Microsoft Office. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran mengenai Microsoft Word. Dan pada sesi keempat ini kita akan secara khusus membahas mengenai yang pertama perataan teks dan paragraf ya. Terus kemudian yang kedua mengatur spasi baris dan paragraf. Dan yang ketiga dan keempat kita akan belajar bagaimana caranya untuk membuat daftar balet dan nomor ya. Oke, kita masuk ke materi kita yang pertama yaitu perataan teks dan paragraf. Saya sudah membuka Microsoft Word 2016-nya. Dan untuk contoh pembelajaran saya akan ketik terlebih dahulu teksnya ya. Untuk perataan teks yang pertama kita akan terangkan yaitu perataan kiri ya, line left. Terus kemudian nanti kita akan belajar untuk perataan tengah, perataan kanan, dan justify atau perataan kiri dan kanan. Pengaplikasiannya cukup mudah atau penerapannya cukup mudah. Jadi teman-teman silahkan tempatkan saja kursor di baris yang nanti akan diatur perataannya. Semisal saya tempatkan di sini ya. Nah, terus kemudian nanti kita pilih pengaturan perataannya ya di bagian home, terus kemudian di sini nih di grup paragraf. Nah, untuk perataan kiri kita tinggal tekan saja ikon line left atau tekan Ctrl L di keyboard. Nanti juga secara otomatis akan mengikuti perataan sebelah kiri. Terus kemudian untuk perataan tengah kita pilih yang center ini, line center ya, atau Ctrl E. Kita klik, nanti juga si teks dalam baris tersebut itu akan berada di tengah-tengah ya, akan berada di tengah-tengah dari halaman. Terus kemudian untuk right ini ya, line right, kita klik, nanti akan perataannya ya akan berada di sebelah kanan. Nah, satu lagi ini justify itu perataan kiri dan kanan, jadi kiri dan kanannya itu rata. Saya akan coba contohkan, misalkan di sini ada satu berkas dokumen ya. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa untuk judul ini berarti rata tengah ya, center. Terus kemudian untuk paragraf ini menggunakan justify. Kiri rata, terus kemudian kanan juga rata. Itu justify ya. Nah, bagaimana kalau menggunakan line left ya atau perataan kiri? Kita tekan saja Ctrl L ya. Nah, teman-teman bisa lihat perataannya sebelah kiri dan kanan itu tidak rata ya. Terus kemudian kita ratakan tengah misalkan ya, Ctrl E. Itu ratanya rata tengah. Kalau right berarti ya kita tekan Ctrl R ya. Itu right. Oke. Kalau justify ya, itu tekan Ctrl J. Oke. Jadi teman-teman silahkan biasakan menggunakan shortcut tersebut supaya nanti bisa lebih cepat lagi dalam proses pengerjaan dokumen yang ada di Microsoft Word. Itu pertama soal perataan teks dan paragraf. Terus kemudian yang kedua, kita dituntut bisa untuk mengatur spasi baris dan paragraf. Apa itu spasi baris? Kita ambil contoh lagi ya di sini. Nah, spasi baris itu adalah jarak antara baris pertama dengan baris kedua atau baris kedua dengan baris ketiga. Nah, ini berarti ya. Nah, ini adalah spasi baris. Tentu spasi baris ini jaraknya bisa didekatkan ataupun jaraknya bisa dilonggarkan begitu ya. Nah, untuk mengaturnya kita tinggal tempatkan saja kursornya dalam paragraf tersebut atau baris tersebut ya. Terus kemudian di sini di bagian line and paragraph spacing kita pilih yang tanda panah ke bawah. Di sini ada pengaturan-pengaturan poin spasi ya. Ada yang 1 poin, terus kemudian 1,5, 2, 3, dan seterusnya begitu. Kita ambil contoh misalkan pakai yang 2 ya. Nah, teman-teman bisa lihat ini jelas berbeda dengan baris yang lain karena ini spasinya sudah kita atur 2. Nah, itu bagaimana cara mengatur spasi di baris ataupun paragraf gitu ya. Oke, untuk pengaturan selanjutnya teman-teman bisa pilih yang line spacing option. Jadi di sini kita bisa melihat fungsi apa saja yang kemudian kita sudah terapkan pada sebuah paragraf ya.
Yang pertama misalkan alignment perataan ya. Tadi kita terapkan justified, dan di sini juga kita bisa rubah sebetulnya ya. Oke, terus kemudian hal yang sering kali dipakai dalam pengaturan paragraf, yang pertama alignment, terus kemudian spesial. Oke, spesial ini kita bisa atur untuk awal dari paragraf. Nah, setiap pengaturan yang kita rubah di bawah ini sudah ada sudah ada previewnya. Jadi kalau kita misalkan pilih first line itu berarti setiap paragraf itu baris pertama itu menjorok. Kayak biasanya kan paragraf seperti itu. Kita ambil contoh ya, first line kita aktifkan, terus kemudian kita oke, itu pasti baris pertama dari paragraf yang tadi kita atur itu menjorok ya. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas lebih detail soal paragraf, dan kita akan coba terapkan pengaturan tersebut di paragraf kedua ini ya. Kita tempatkan saja kursornya di mana saja, yang penting di paragraf 2 gitu. Terus kemudian kita masuk ke line spacing option kembali, dan di sini kita atur ya. Untuk spesialnya berarti kita atur first line ya, teman-teman bisa lihat previewnya di bawah. Jadi nanti hasilnya akan menjorok ke dalam gitu ya. Terus kemudian di sini ada pengaturan spacing atau spasi ya. Ini sebetulnya pengaturan yang tadi, tapi ini lebih dalam lagi. Jadi before itu nanti mengatur berapa jarak spasi sebelum paragraf. Terus kemudian kalau after tentu saja setelah paragraf. Nah, teman-teman misalkan kalau diatur ya, di sini kita besarkan. Nah, di bawah itu ada semacam previewnya lagi. Jarak sebelum paragraf itu kita bisa atur. Oke, kita bisa besarkan jaraknya atau renggangkan, atau kita bisa dekatkan jaraknya. Untuk after berarti setelah paragraf. Oke, kalau kita besarkan, nah teman-teman di bawah ini lihat ada perubahan ya. Nah, itulah fungsi pengaturan spacing yang secara khusus berbicara soal before dan after ya. Terus kemudian untuk line spacing, kalau line spacing tadi ya, jadi berbicara soal spasi baris. Sebetulnya sudah kita bahas ya sebelumnya di sini, dan kita bisa langsung atur. Tapi saya coba terangkan di sini ya. Untuk line spacing itu untuk single itu berarti poinnya 1 ya, jaraknya 1, terus kemudian 1,5, double dan lain-lain itu sebetulnya sama dengan yang di sini. Oke, ada 1 untuk single, terus kemudian ini untuk double dan lain-lain ya. Cuma kalau di sini angka, kalau di sana di dalam tadi itu pengaturannya lewat huruf seperti ini atau kata begitu ya. Dan tentu saja di sini kita bisa atur secara detail atau secara manual berapa jarak yang nanti kita akan terapkan. Misal 2,2 misalkan ya. Oke, dan nanti akan diterapkan spasinya 2,2. Oke, itu mengenai line spacing dan paragraf. Jadi saya coba resume ya, saya coba simpulkan bahwa yang sering kali dipakai dalam pengaturan paragraf itu yang pertama itu adalah alignment. Oke, terus kemudian di bagian spesial itu ada first line untuk membuat paragraf itu menjorok ya ke dalam. Terus kemudian before after jarang sekali dipakai karena itu sudah biasanya otomatis di Microsoft Word. Dan yang terakhir yang sering kali dipakai itu adalah line spacing. Kita mau atur jarak barisnya itu 1, 2, 2,5 dan lain-lain, itu aturannya di sini ya, cara mengaturnya di sini. Terus kemudian yang terakhir dalam pembahasan kita akan membahas atau mempraktikkan bagaimana cara untuk membuat daftar balet dan daftar nomor. Apa itu daftar balet dan daftar nomor? Saya akan coba perlihatkan contohnya supaya teman-teman ada gambaran ya. Nah, inilah contoh dari penggunaan daftar balet dan nomor ya. Di sini ada semacam daftaran yang kemudian daftaran atau list tersebut itu ada ikon tandanya begitu. Dan ini secara otomatis kalau kita enter itu nanti akan berlanjut begitu ya. Terus kemudian ini menyangkut soal balet, dan yang ini
menyangkut soal numbering atau nomor ya, atau daftar nomor. Kita akan praktikkan supaya teman-teman bisa lebih paham. Oke, saya akan coba ketikkan terlebih dahulu misalkan daftaran sebuah daftaran ya. Misalkan ATK, soal ATK, pensil, terus kemudian ballpoint ya, penghapus, terus kemudian dan lain-lain saja ya. Oke, di sini saya sudah punya daftaran dan saya ingin membuat daftaran tersebut ada tandanya atau ikonnya begitu ya. Nah, maka kita bisa rubah atau tambahkan menjadi daftaran atau list bullet atau bullet list ya. Nah, kita bisa pilih terlebih dahulu atau seleksi terlebih dahulu, terus kemudian kita pilih ya di sini di bullet. Oke, kita pilih di bullet. Pilihnya yang tanda panah ke bawah supaya nanti pilihannya keluar. Oke, kita pilih salah satu saja dan di bawah itu langsung tampil previewnya ya. Jadi kalau kita klik salah satu, yaitu nanti akan diterapkan begitu. Nah, itu daftar bullet. Terus kemudian bagaimana untuk daftar nomor? Nah, untuk daftar nomor sama saja. Kita pilih terlebih dahulu. Ini bisa langsung kita rubah menjadi daftar nomor ya. Kita langsung pilih numbering dan di sini ada pilihan-pilihannya. Format nomornya seperti apa? Mau angka seperti biasanya ya. Terus kemudian ada angka Romawi, ada huruf misalkan kapital, kecil dan lain-lain. Teman-teman bisa gunakan sesuai dengan kebutuhan teman-teman semuanya. Dan cara menggunakannya kita langsung klik saja. Oke, kita langsung klik saja fungsinya dan ini langsung diterapkan. Nah, itu bagaimana cara kita untuk membuat daftar bullet dan numbering di Microsoft Word. Dan ini nanti kita bisa teruskan. Misal dalam daftarannya kita tambahkan item lain ya, buku. Terus kemudian untuk menambahkannya teman-teman langsung tekan enter di keyboard. Oke, enter di keyboard nanti juga akan menambahkan secara otomatis dan urutannya atau urutan angkanya itu sesuai dengan urutan sebelumnya. Terus kemudian di sini juga kita tambahkan lagi misalkan ya spidol. Oke, enter dan lain-lain. Nah, kalau sudah cukup di nomor 6 ya kita hapus nomor 7-nya ya. Kita langsung hapus saja. Oke, sekian video kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat dalam proses pembelajaran. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.